baru kembali dari melaut. Tapi di balik keindahan itu ada tanggung jawab besar yang sering terlupakan. Tanggung jawab untuk menjaga keamanan pangan di wilayah pesisir. Ikan yang ditangkap hari ini akan jadi makanan di meja makan keluarga besok. Tapi apa kita yakin semua sudah aman untuk dikonsumsi? Banyak masyarakat pesisir masih bergantung pada hasil laut segar tanpa pengolahan yang baik. Kadang ikan dibiarkan terlalu lama di udara panas atau air yang digunakan untuk mencuci ikan tidak bersih. Hal kecil seperti itu bisa berdampak besar, bukan hanya pada rasa, tapi juga pada kesehatan. Keamanan pakan bukan soal makanan mahal atau modern, tapi soal bagaimana kita memperlakukan setiap bahan pangan dengan bijak. Bagi masyarakat pesisir, menjaga kebersihan hasil laut adalah bagian dari menjaga hidup mereka sendiri. Dan semua itu berawal dari satu hal sederhana, memastikan makanan yang mereka makan aman dan bergizi. Masyarakat pesisir memiliki peran penting sebagai penghasil sekaligus konsumen utama hasil laut seperti ikan, udang, cumi, dan lain sebagainya. Hasil laut ini merupakan sumber protein yang berperan besar dalam reproduksi manusia. Namun, di balik melimpahnya sumber pangan tersebut, terdapat ancaman tersembunyi terhadap keamanan pangan, yaitu penggunaan bahan kimia berbahaya seperti formalin dan boraks. Penggunaan bahan kimia berbahaya ini tidak hanya melanggar peraturan, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas gizi serta mengancam kesehatan masyarakat pesisir. Di beberapa wilayah Indonesia terdapat kasus penggunaan formalin dan boraks pada makanan. Contohnya cilor, bakso, ikan asin, cumi kering, dan produk laut olahan lainnya. Tindakan tersebut untuk mengawetkan makanan dan menjaga makanan agar tetap segar. Sayangnya, masyarakat tidak menyadari bahwa bahan kimia tersebut sangat beresiko bagi kesehatan dan tetap mengonsumsi tanpa mengetahui resikonya. Berikut adalah kasus penggunaan formalin dan boraks pada makanan. Jadi untuk meng-cross-check ikan pindang bandeng ini telah terkontaminasi sempurna oleh zat ini. Sudah hampir 2 tahun. Proses bikin ikan asap dengan cara nyeleneh, pakai boraks, oli bekas, sama botol plastik. Masomba Senin kemarin. Kunjungan itu menyusul isu terkait ikan mengandung formalin yang dijual di pasar Masomba. 9 dari 15 sampel ikan asin yang diambil dari Pasar Legi Solo terindikasi mengandung formalin. Temuan Penggunaan bahan kimia berbahaya seperti formalin dan boraks masih melakukan pada nelayan dan juga masyarakat penduduk di wilayah pesisir. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan yang mereka diketahui akan bahaya dari penggunaan bahan kimia berbahaya seperti formalin dan juga boraks meskipun dalam keadaan rendah. Selain itu, hal yang dikatakan fasilitas yang mereka miliki masih belum memadai atau masih minim untuk melakukan sebuah pengawetan yang ditujukan untuk melakukan pengawetan hasil tangkapan ikan mereka sehari-hari. Hal tersebut membuat mereka berpikir bahwa dengan menggunakan bahan kimia berbahaya seperti formalin dan boraks dapat mempermudah mereka dalam melakukan pengawetan. Selain itu, efek samping dari faktor ekonomi sendiri juga mempengaruhi dalam penggunaan boraks ataupun formalin itu sendiri. Sebagai contoh, kita ambil pedagang ikan di pasar yang mendapati bahwa ikannya kurang segar, maka dari itu, karena ia tidak mempunyai banyak cukup uang, ia menggunakan formalin sendiri untuk mengawetkan ikan-ikan di pasar agar terlihat lebih segar dan menarik pembeli agar pembeli dapat membeli ikan tersebut tanpa memikirkan jangka ataupun efek samping dari pemakaian boraks itu sendiri bagi kesehatan manusia.
Mengkonsumsi makanan yang mengandung formalin dan boraks dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan seperti iritasi lambung, gagal ginjal, kerusakan hati, serta risiko kanker. Nah, kondisi tubuh yang sering terpapar oleh zat berbahaya seperti formalin dan boraks itu dapat mengganggu proses penyerapan zat gizi penting seperti protein, vitamin, dan mineral. Dalam jangka panjang, paparan bahan berbahaya ini dapat menyebabkan penurunan status gizi masyarakat pesisir. Daya tahan tubuh menjadi lemah, produktivitas menurun, dan kesejahteraan masyarakat pun terancam. Padahal, pangan laut seharusnya menjadi sumber kekuatan dan sumber kesehatan utama bagi masyarakat pesisir. Untuk mencegah dampak tersebut dapat dilakukan edukasi dan juga sosialisasi mengenai bahayanya boraks dan juga formalin. Biasakan untuk membeli ikan di tempat yang terpercaya dan hindari ikan yang memiliki ciri-ciri seperti bau yang menyengat dan juga tekstur yang terlalu keras. Selain itu perlu adanya pengawasan ketat di pasar dan pelatihan keamanan pangan bagi pelaku usaha masyarakat dapat juga turut berperan dengan membeli produk dan sumber terpercaya dan melakukan jika menemukan kecurigaan penggunaan bahan berbahaya, dan dengan kerjasama yang baik, keamanan pangan di wilayah pesisir dapat terjaga dan status gizi masyarakat tetap terlindungi. Pemerintah juga dapat melakukan penyuluhan dan edukasi kepada nelayan dan pedagang ikan mengenai alternatif penggunaan pengawetan seperti penggaraman dan pendinginan. Keamanan pangan merupakan aspek penting untuk menjaga kualitas gizi dan kesehatan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pesisir yang sangat bergantung pada hasil laut. Menghindari penggunaan boraks dan formalin bukan hanya sekedar menaati peraturan yang ada, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi yang sehat dan bergizi. Mari kita bersama wujudkan pangan laut yang aman, sehat, dan bebas dari bahan kimia.